Baik, teman-teman, jumpa lagi bersama saya hari ini. Dalam video kali ini, saya akan melakukan presentase dalam mata kuliah Ekonomi Mikro. Pembuatan video presentasi ini sebagai ujian akhir semester. Bersama saya, Olivia Pamela Dumatubun, NIM 200 3010 72061, kelas AK 102. Presentasi kita kali ini dengan topik elastisitas, kemudian pasar persaingan sempurna, kemudian pasar monopoli, pasar oligarki, dan pasar monopolistik. Topik kita yang pertama ialah elastisitas. Elastisitas adalah ukuran bagaimana merespon perubahan supply atau permintaan. Ekonomi menggunakan elastisitas untuk mengukur efektivitas dari suatu perubahan harga untuk barang atau jasa. Kalau harga suatu barang atau jasa tidak berubah dari hasil akibat supply atau permintaan, hal tersebut disebut keadaan tidak elastis atau inelastis. Buku permintaan mengatakan bahwa konsumen akan membeli lebih banyak produk dengan harga yang lebih rendah dan kurang membeli suatu produk dengan harga yang lebih tinggi. Elastisitas mensyaratkan kepada konsumen untuk dapat membeli barang dengan kuantitas lebih pada level setiap harga. Jumlah bervariasi dari produk ke produk karena individu menggunakan variabel yang berbeda dalam mempertimbangkan ketika membeli sebuah barang. Nilai elastisitas perusahaan menjelaskan bagaimana pengaruh dampak terhadap perubahan harga yang ditetapkan. Pembahasan A. Dengan ditingkatnya jumlah agen federal yang bertujuan untuk mengurangi peredaran obat-obatan terlarang di pasar tidak berdampak kepada pengguna obat-obatan, tetapi lebih berdampak pada penjual atau pengedarnya, sehingga dengan mengakibatkan mengakibatkan bergesernya kurva permintaan. Dalam hal ini akan terjadi pengurangan jumlah penawaran, tetapi terjadi kenaikan pada harga obat-obatan. Berikut ini adalah gambar kurva. Bisa kita lihat ketika harga obat-obatan naik dari P1 ke P2 akan mengurangi permintaan jumlah obat. Bisa kita lihat di sini dari Q1 akan turun ke Q2. B. Dengan dilarangnya peredaran obat-obatan dapat meningkatkan kejahatan. Sebab hanya sedikit saja dari para pecandu yang akan menghentikan kebiasaan buruk ini. Dan karena pelarangan obat-obatan terjadi kenaikan harga dari yang biasanya. Sehingga membuat para pecandu yang biasanya hanya mencuri bisa mendapatkan uang yang cukup untuk membeli obat-obatan. Sekarang mereka membutuhkan lebih banyak lagi uang untuk bisa membeli obat-obatan. Karena hanya sedikit dari para pecandu yang akan menghentikan kebiasaan buruk mereka karena kenaikan harga, sehingga kurva permintaan bersifat inelastis. C. Pemahaman yang baik terhadap bahaya obat terlarang memiliki dampak seperti yang ditunjukkan pada kurva di bawah ini. Kurva permintaan bergeser dari D1 ke D2. Akibatnya, jumlah keseimbangan turun dari Q1 ke Q2.
dan harga keseimbangan turun dari P1 ke P2. Pendapatan total, yakni harga dikalikan jumlah, juga turun. Dengan demikian, kebalikan dari pelarangan obat atau pendidikan obat-obatan dapat mengurangi penggunaan obat-obatan dan kejahatan terkait dengan obat-obatan terlarang. Berikut ini adalah gambar kurvanya. Kita bisa lihat terjadi ya pergeseran ya. Ketika harga obat menurun P1 ke P2, kemudian jumlah obat yang terjual pun akan berkurang ketika turunnya permintaannya dari D1 ke D2. Oke, untuk topik yang kedua, pasar persaingan sempurna. Jika dilihat dari tabel yang ada, berdasarkan tugas 2 ekonomi mikro ya, tabelnya ada di sana. Keputusan penawaran perusahaan pada kolom pertama, terdapat jumlah galon yang dihasilkan oleh perusahaan. Pada kolom kedua, menunjukkan total pendapatan perusahaan, yaitu $6, dikalikan jumlah galon. Pada kolom ketiga, menunjukkan biaya total perusahaan. Biaya total termasuk biaya tetap, sejumlah $3 pada contoh ini. Dan biaya variabel yang bergantung pada jumlah yang dihasilkan. Pada kolom keempat menunjukkan keuntungan perusahaan yang dihitung dari pendapatan total dikurangi biaya total. Jika tidak menghasilkan produk, perusahaan kehilangan $3. Jika menghasilkan 1 galon, perusahaan memperoleh keuntungan sebesar $1. Jika menghasilkan 2 galon, perusahaan memperoleh keuntungan sebesar $4, dan seterusnya. Untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan memilih jumlah yang menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Pada contoh ini, keuntungan dimaksimalkan saat perusahaan menghasilkan 4 atau 5 galon saat keuntungannya $7. Topik yang ketiga, pasar monopoli. Monopoli terjadi karena perusahaan itu merupakan penjual tunggal produk barangnya dan produknya tidak memiliki pengganti yang mirip. Sebab dasar monopoli adalah sekat masuk. Monopoli tetap menjadi penjual tunggal di pasarnya karena perusahaan lain tidak bisa menjual barang yang sama dan masuk di pasaran. Contohnya, perusahaan air bersih di satu daerah terpencil. Karena susahnya air bersih dan hanya ada satu perusahaan saja, sehingga perusahaan dapat menjual air bersih dengan harga yang cukup tinggi. Topik keempat yaitu pasar oligopoli dan pasar monopolistik. Pasar oligopoli dan pasar monopolistik merupakan jenis pasar kompetitif tidak sempurna. Pasar oligopoli adalah pasar yang dimana hanya terdapat beberapa penjual saja yang menawarkan produk yang sama atau serupa. Contohnya, perusahaan yang menjual bola tenis dan raket tenis, serta perusahaan yang menjual minyak mentah. Pasar monopolistik adalah pasar yang dimana terdapat banyak perusahaan yang menjual produk yang serupa tetapi tidak sama. Contohnya perusahaan yang membuat film dan perusahaan percetakan buku. Oke, terima kasih. Cukup sekian untuk presentasi dan penjelasan hari ini. Kiranya apa yang saya jelaskan bisa sedikit membantu untuk teman-teman yang ingin mengetahui tentang apa itu elastisitas dan sebagainya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya.